Kalau di tahun ini Desember aku cukup optimis ya untuk IHSG kita bisa ditutup hijau, terutama di Desember. Halo Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Kami dari Cuap-Cuap Cuan mengucapkan selamat Natal bagi yang merayakan. Semoga namanya Natal bisa memberikan semangat untuk melanjutkan hari-harinya Sobat Cuan dan semakin memberikan booster juga untuk Sobat Cuan mencari cuan pastinya ya. Merry Christmas Sobat Cuan. Nah hari ini kita ketemu lagi di Paham Pantauan Saham, makin paham makin Cuan. Spesial Natal pastinya buat Sobat Cuan yang hari ini mungkin gak kemana-mana atau baru tadi nenangga ya ketemu sama teman-teman yang baru Natalan. Kita packing satu tema yang menarik bareng Maria Katarina dan juga Tasya Natalia. Kita akan angkat tentang tema spesial Natal hari ini yaitu Santa Claus Rally. Kita kan selalu bahasin ini ya sebenarnya setiap tahun ya. Santa Claus Rally ditanyain ada gak sih Santa Claus Rally, Santa Claus Rally. Tapi tahu gak sih Sobat Cuan sebenarnya apa sih sebenarnya Santa Claus Rally? Lo ada definisi yang memudahkan orang mengerti itu sih ya? Sebenarnya Santa Claus Rally itu intinya 7 hari sebelum Desember berakhir ya. Berarti itu seminggu ya, 25 ke 31 ya. Iya, seminggu sebelum Desember berakhir itu dinamakan Santa Claus Rally ya, karena bertepatan dengan hari Natal. Jadi biasanya IHSG atau mungkin indeks pasar saham dunia itu akan menghijau gitu, karena biasa mengakhiri akhir tahun terbawa dengan window dressing ya kan. Manajer investor itu akan mempercantik portofolio. Jadi biar kinerja setahun tuh bagus gitu. Kalau kita lihat kan ini yang terjadi di Indonesia ya, karena mungkin market kita itu liburnya cuma 25, 26 terus ada masuk lagi gitu ya. Iya. Terus terus tanggal 1, 31 tuh biasanya nggak libur ya karena closing. Tapi 31 tahun ini tuh jatuhnya hari Minggu kalau nggak salah ya. Bener sih hari Minggu. Kurang lebih sih kayaknya ya. Bener ya hari Minggu ya. Hari Minggu. Jadi pasti kita tutup marketnya lebih cepat gitu ya. Sementara kalau di Amerika kan bukannya libur musim dingin ya. Sebenarnya juga tidak terlalu banyak transaksional di market juga. Iya, kurang banyak transaksinya. Tapi kalau kita melihat secara data ya, jadi pertama kali itu ada penelitian soal Santa Claus Rally ini tuh pada tahun 1972. Betul. Nah, pada saat itu Alamanak waktu itu ya. Iya. Nah, pada waktu itu tuh hampir 76% lah setiap hari Natal atau mungkin kita bisa bilang seminggu itu indeks pasar saham tuh selalu hijau, bahkan beruntun gitu, 7 hari beruntun gitu. Kalau kita melihat secara indeks global sendiri ya, dari tahun 72 itu sampai dengan 2019 bahkan juga untuk persentase ya dari Santa Claus Rally ini juga cukup signifikan gitu, lebih dari 50%. Walaupun tahun 2020 ada pandemi, ya itu mungkin jadi satu case yang abnormal lah. Kalau 2020 Santa Claus Rally-nya di Mei. Iya, Mei. Soalnya naiknya signifikan banget, tinggi banget waktu itu ya. Tapi kalau dilihat dari kinerja, kalau itu kan indeks global, kalau IHSG apakah lumayan mengikuti pasar global secara keseluruhan, Syah? Kalau IHSG sendiri 10 tahun terakhir ya, aku lihat memang mengikuti juga begitu di Desember. Cuman ada anomali juga yang pas di COVID-19, kemudian tahun 2022 itu malah jadi terparah. 2022 itu IHSG kita pas Desember malah jeblok. Jadi bisa dibilang nggak ada window dressing, nggak ada Santa Claus Rally gitu. Nah kalau yang paling bagus itu kinerjanya pas 2003. Itu Desember itu bisa sampai 12%-an. 12%-an? Iya 12%. Wow. Hanya dalam 1 bulan. Iya Desember gitu. Tok gitu ya. Iya. Belum sama bulan-bulan yang lain ya. 12 Desember. Tapi sebenarnya kalau kita lihat opportunity terjadi di tahun ini seperti apa? Kalau kita lihat dari kinerja IHSG yang mungkin dari kita perhatikan gitu ya, untuk IHSG sendiri pun kenaikannya secara 30 days kumulatif ya, kita lihat ya 30 days kumulatif itu masih cukup positif, walaupun gak terlalu tinggi. 30 days kumulatif masih naik 40% lagi dalam 30 hari terakhir. Kemudian kalau kita lihat dari level yang sekarang terbentuk, apakah opportunity untuk naik lagi, untuk terjadi rally sehingga nanti ada pencapaian akhir IHSG yang sesuai harapan pasar gitu ya, bisa ke 72, 71 itu terjadi, Syah? Kalau di tahun ini Desember aku cukup optimis ya untuk IHSG kita bisa ditutup hijau,
terutama di Desember. Karena apa? Karena kalau kita melihat dari sentimen pasar itu udah tekanannya tuh udah mereda banget begitu. Pertama, kalau dari inflasi AS ya, ini kan udah melandai ke 3,2%. Nilai saat ini tuh udah lebih baik daripada perkiraan. Walaupun kalau kita berbicara tentang target The Fed di 2%, itu sepertinya ya masih impossible lah kalau dicapai saat ini. Tapi dengan inflasi yang semakin melandai, ini udah jadi good news buat kebijakan The Fed. Ditambah dengan satu indikator lagi, kondisi pasar tenaga kerja yang udah mendingin, di mana untuk data tingkat pengangguran kan udah naik ke 39% dari sebelumnya 3,8. Kemudian juga non-farm payroll atau data pekerjaan di luar pertanian itu kan udah di angka 150.000. Ini turun lebih baik daripada perkiraan yang sebelumnya tuh di 180.000 begitu. Jadi dengan kombinasi pasar tenaga kerja mendingin ditambah inflasi melandai lebih baik dan juga harga minyak kan sebenarnya nggak setinggi yang sebelumnya sampai 100 ya. Sekarang kan juga masih cukup terjaga, paling tidak sampai akhir tahun ini tekanan inflasinya tuh nggak terlalu signifikan gitulah. Jadi The Fed ini akan lebih melunak. Bahkan untuk CME Federal tuh juga memperkirakan sudah mencapai terminal rate. Jadi kita berharapnya tahun depan 2024 itu akan ada pivot atau suku bunga turun. Harapannya gitu ya, jangan naik terus kalau untuk The Fed. Karena itu is a good news juga buat market Indonesia ya. Nah sekarang kita lihat sebenarnya opportunity untuk saham-saham yang relatively memang selalu mengerek indeks gitu ya. Kalau di luar nih, indeks global atau mungkin di Amerika, biasanya orang suka kasih bonus itu ke saham-saham apa sih, sehingga mungkin secara tren udah ketahuan nih Santa Claus Rally pasti bakal narik ini, misal narik Amazon, I don't know, narik Apple atau narik apa gitu yang kamu perhatiin. Iya, kalau di luar sama di Indonesia itu beda ya. Tadi kalau Indonesia perbankan emang jadi kontributor terbesar gitu. Tapi kalau di luar ini udah teknologi. Jadi saham-saham teknologi itu mereka punya peran besar dan kontribusi besar secara persentase gitu ke indeks global. Jadi kalau tadi sentimennya adalah tentang suku bunga yang potensi melunak gitu ya, atau mulai mendingin turun di tahun depan, ini akan good news buat saham sektor teknologi. Karena mereka kan sensitif dengan suku bunga ya. Mereka punya modal itu kan dari utang biasanya. Nah, utang ini kan ada ongkos pinjaman di situ. Jadi ketika nanti suku bunganya turun, maka ongkos pinjaman diharapkan mulai menurun ya, atau bisa lebih ringan gitu mereka. Nah, inilah yang diharapkan sehingga nanti bisa mendongkrak di profitabilitasnya. Jadi ya dengan efek domino itu jadinya sektor teknologi di global itu harapannya bisa menguat lah, dan sektor teknologi yang punya kontribusi besar nanti juga akan bikin indeks jadi hijau. Oke, kalau di dalam negeri berarti masih banking nanti akan ada tarikan lagi nih dari saham-saham perbankan di Indonesia. Betul, dari saham perbankan harusnya masih akan ada tarikan ya. Walaupun era suku bunga tinggi di kita masih akan dipertahankan. Kalau mungkin ada nada yang berbeda. Kalau di global seperti AS, The Fed itu kemungkinan akan pivot di tahun depan. Tapi kalau kita sepertinya pivotnya tahun 2025 seperti yang diungkapkan. Jadi masih ada 12 bulan lagi ke depan gitu ya, jadi harus hadapin ya. Potensi BI mempertahankan suku bunga ini sebenarnya agak lebih lama dibandingkan The Fed karena udah dapat kisi-kisi kemarin pas pertemuan tahunan Bank Indonesia ya. Pak Peri bilang untuk suku bunga itu akan ditahan sampai 2025. Jadi ya memang Bank Indonesia dengan The Fed ada perbedaan ya, bahwa kemungkinan besar kita higher for longer itu akan lebih lama dibandingkan The Fed, seperti itu. Berarti udah dikasih tahu kisi-kisi ya. Memang untuk perbankan kalau kasih kredit dengan bunga yang tinggi lumayan, tapi pengaju kreditnya dia lumayan juga mikir gitu ya. Dengan high interest rate yang sekarang terjadi, lumayan penyaluran kredit di beberapa sektor akhirnya agak-agak lumayan susah gitu ya, Syah. Oke, sekarang kita bicara mengenai opportunity. Kan tadi kita ngomongin Santa Claus Rally, bahwa memang secara historicalnya ada kenaikan, manfaatkannya 7 hari. Tapi ada juga yang justru mengambil momentum, tidak melepasnya pada saat itu juga, Syah. Artinya ditahan sampai ke Januari. Makanya kadang-kadang kita suka tahu kan bahwa Santa Claus Rally and the January effect gitu ya, masih akan terus berefek sampai dengan pertengahan Januari. Nah ini akan seperti apa sih kans yang muncul? Karena kalau kita kan punya agenda setting yang lain nih Indonesia, mungkin akan berhadapan juga dengan politik years, ditambah lagi nanti akan ada tension yang lumayan besar karena udah mulai ada kampanye yang cukup terbuka. Kemudian di Februari nanti akan ada pilpres. Biasanya tone-nya, nadanya, terus kayak suasananya agak lumayan beda nih. Kalau Tasya ngeliatnya gimana?
Kalau aku lebih ke arah positif ya sebenarnya ke politik ini, karena kan pada dasarnya politik ada kampanye udah dimulai nih dari 28 November kemarin yang harusnya akan mengakselerasi ekonomi, bahwa bukan hanya pengeluaran dari rumah tangga aja, tetapi ada pengeluaran dari pemerintah. Dan kalau kita menilai dari PDB kita sendiri ya, pengeluaran dari konsumsi rumah tangga itu mencapai kontribusinya 50% lebih gitu. Jadi ya aku berharap di sini akan ada akselerasi positif lah dari konsumsi kita, walaupun ini nggak langsung tercermin ya ke harga saham, kayak consumer sekarang juga mungkin masih banyak yang di bawah. Bener. Begitu. Nanti Tasya, di gara-gara Tasya ngomong consumer, nih mana consumernya nggak? Iya. Sabar Anda ya. Sabar ya. Cuman yang menarik sih gini, kalau dari sisi institusi atau mungkin asing sendiri, agak cukup lumayan menahan nggak sih? Karena kan kita berharap sebenarnya ketika Santa Claus Rally kan memang akan ada inflow yang masuk gitu ya, karena ada trusty terhadap perekonomian. Karena berhubung yang akan jadi presiden ini adalah orang baru di tahun 2024 besok gitu ya. Ada gak sih kayak mungkin yang dilakukan asing sekarang agak cukup menahan, hold, atau mungkin memperhatikan dulu nanti akan lebih kemana arahnya gitu di Indonesia ini. Karena kan kita memang masih negara berkembang, dimana kita masih needs investor, pemodal dari luar yang cukup besar gitu, Syah. Ya aku ngelihat ada satu tantangan juga dari investor asing yang wait and see ya. Tapi sebenarnya karena tekanan global ini kan udah mulai mereda, terus kalau melihat mungkin the Fed udah sampai di terminal rate, maka kan akan terjadi US dollar yang melemah. Kita lihat di XY juga udah turun ke angka yang terendah sejak 3 bulanan lalu. Kemudian US Treasury juga udah mulai turun. Nah di sini jadi satu kesempatan bahwa yield atau imbal hasil yang bisa ditawarkan dari emerging market termasuk Indonesia tuh bisa lebih tinggi. Jadi di sini akan ada shifting dari asing masuk kembali ke Indonesia. Nah asetnya mana, inilah yang menjadi kita perlu memfilter lagi kan. Ada banyak ya asetnya mana aja. Dan yang menarik dan udah mulai kelihatan asing masuk ke situ tuh ke SBN, dimana di lelang terakhir kali itu bahkan udah sampai kalau tidak salah 13 triliun. Itu merupakan angka tertinggi loh sejak Juni. Betul. Gitu. Nah jadi emang udah kelihatan tuh asingnya masuk ke SBN. Kemudian juga BI menerbitkan instrumen baru ya, seperti SRBI, SVBI, SUVBI. Nah nanti kita perlu monitor lagi tuh berapa banyak nanti asing ataupun masyarakat lokal yang masuk ke dalam situ. Oke, ada wait and see, tetapi kayaknya nggak perlu dikhawatirkan ya, karena mungkin power of retail domestik juga lumayan bisa nguatin pasar gitu ya. Iya, betul. Sekarang nih untuk investor dalam negeri yang ingin memanfaatkan Santa Claus Rally gitu ya, apa yang harus dilakukan sama mereka? Mungkin kalau yang belum masuk nih, karena kan ini tayangnya pas banget Natal nih ya, jadi apakah masih bisa diselipan hari-hari ke depan menjelang tutup tahun yang juga karena libur ya, kita banyak libur, jadi tanggal 27, 28, 29 paling 3 hari. Iya, cuma 3 hari aja ya. Ya mungkin kita bisa memanfaatkan, berarti ke depan kan ada Januari effect gitu ya. Dan kita bisa melihat mungkin beberapa sektor yang akan diuntungkan ketika suku bunga Bank Indonesia ditahan dalam waktu yang lebih panjang. Kalau misal tahun lalu itu kan tantangannya suku bunga yang naik, nah mungkin tahun depan adalah suku bunga yang dipertahankan gitu ya. Nah tapi ini akan menguntungkan bagi beberapa sektor yang sensitif dengan suku bunga seperti telekomunikasi, terus kemudian properti, dan juga sektor teknologi juga. Mungkin kalau sektor teknologi beberapa udah ada yang naik ya, kayak Goto udah naik signifikan, DCII juga gitu. Nah tapi kan ada beberapa yang lain yang mungkin bisa kita filter lagi. Dari sektor properti misalnya itu juga sebenarnya masih banyak tuh yang di bawah, dan sektor properti ini juga mendapatkan ada ini diskon VAT, LTV-nya 100% gitu ya. Jadi pengelola atau developer itu bisa memberikan DP 0% gitu. Itu juga jadi salah satu katalis positif ya. Tapi memang belum terlihat saat ini karena kan untuk perpanjangan sentimennya kan kemarin baru sampai November ya, dan diperpanjang lagi. Jadi kita di tahun depan nih mungkin akan melihat lagi bagaimana. Dan di kuartal 4 ini kan juga belum kelihatan ya datanya gimana. Tapi kalau harapannya ini ada kampanye, terus juga ada Natal, tahun baru, nanti ketika rilis nih hasil kuartal 1 di mungkin Januari atau Februari, nah itu hasilnya harusnya akan lebih bagus terutama di sektor-sektor yang aku sebutin tadi, karena ada peningkatan dari permintaan pasar
Dan juga kalau misalnya telco ada permintaan lebih dari pengguna telekomunikasi seperti itu. Kita akan lihat nanti akan seperti apa ya, karena memang momennya juga masih dirasain, atau mungkin ada yang ya udahlah akhir tahunan aja dulu, nggak usah mikir, nggak apa-apa gitu ya. Mungkin bisa diperhatikan opportunity 3 hari besok untuk bisa bertransaksi dan pilih saham yang potensial. Nanti rasainnya di Januari juga masih akan cukup panjang nih, karena ada Januari plus juga ada pemilihan presiden yang tampaknya akan ada positif vibes di situ untuk saham-saham yang mungkin Sobat Cuan udah mulai lirik gitu ya. Mudah-mudahan good lucky to you ya Sobat Cuan ya, karena kita berharap semuanya ada kesempatan, ada opportunity, ujung-ujungnya cuan. Thank you banget Tasya udah mengisi cuap-cuap cuan di spesial Natal hari ini. Terima kasih juga Sobat Cuan yang udah nyempetin waktu untuk dengerin kita. Jangan lupa dengerin konten podcast kita lainnya di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, dan Anchor. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di cuap-cuap cuan, like, share, dan juga komen. Terima kasih ya Sobat Cuan. Selamat liburan. Merry Christmas. Kita berdua pamit. Bye-bye.